Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang biasanya akan seorang lakukan ketika ia mengalami suatu tekanan dalam hidupnya? Biasanya ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama adalah orang tersebut akan berusaha untuk tetap bertahan, lalu kemudian dia melawan gitu ya. Berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut untuk dia bisa melakukan dan menghadapinya. Bahkan bisa melewati tekanan tersebut pada saatnya. Kemungkinan yang kedua, sebaliknya. Kalau yang tadi melawan, berusaha untuk mengatasi, dan yang ini adalah yang larut dalam tekanan tersebut. Tidak berdaya, semakin merasa inferior, merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, lalu kemudian dia rasakan beban itu semakin lama, semakin menindih, dan semakin membuat dia kewalahan, sampai pada akhirnya dia takluk atas beban atau tekanan tersebut. Ya, bagaimana dengan kita, Ibu Saudara? Ya, kita juga saat ini tentu sudah sangat akrab dengan yang namanya tekanan, kesulitan, badai hidup, ya, penderitaan, masalah, belum lagi sakit penyakit. Rasanya kita sudah sangat dekat dengan itu semua. Beberapa di antara kita mungkin mengalami berbagai macam jenis kesulitan dan juga beban hidup tersebut. Ada yang bisa mengatasi dan menghadapinya, walaupun gak jarang juga menghadapi dengan cara yang salah begitu ya. Dan ada juga yang tidak berdaya pada akhirnya. Tapi di balik semua itu kita mau belajar apa sih sebenarnya respon yang paling tepat ketika kita sedang menghadapi kesulitan hidup atau tekanan? Apakah ketika menghadapi tekanan, ketika mengalami kesulitan, itu adalah saat yang tepat di mana kita harus fokus hanya pada diri kita sendiri saja? Saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang terjadi atau dialami oleh jemaat di Makedonia sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus pada 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia mungkin 11-12 nih dengan apa yang kita alami ya, agak mirip gitu. Karena dikatakan di situ mereka itu punya penderitaan yang banyak ya, pelbagai penderitaan, lalu merasakan pencobaan-pencobaan berat, lalu mereka juga dalam kondisi miskin, kekurangan, tetapi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Di tengah situasi kondisi yang sangat sebenarnya tidak bersahabat bagi mereka, tetapi mereka masih mau melakukan sesuatu. Ya, untuk konteks jemaat Makedonia adalah sebuah pelayanan kasih, pemberian, ya, kemurahan hati yang mereka tetap mau tunjukkan. Nah, mungkin kita dalam kondisi saat ini ada macam-macam hal yang bisa kita lakukan. Tetapi yang pasti adalah apakah di tengah badai hidup yang saat ini sedang melanda kita masih punya space dalam diri kita untuk mengingat orang lain katakanlah, untuk mau tetap melakukan sesuatu yang bukan hanya melulu untuk diri kita dampaknya. Apakah kita masih bisa merespon itu semuanya dengan baik? Sehingga apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, karena kita berpegang pada kasih karunia Tuhan, kita berpegang padanya, kita punya kekuatan, ya, kita mendapat kekuatan yang baru yang membuat kita pada akhirnya bukan hanya mengurusi diri kita sendiri yang sedang kesulitan, tapi mungkin ada sesuatu hal yang tetap bisa kita lakukan buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami alami, yang biarlah kami yakin bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami dalam kami menghadapi semua itu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami tidak hanya fokus pada diri kami sendiri, tetapi kami juga mau terbuka bagi yang lainnya dengan segala sesuatu yang bisa kami lakukan. Ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memperlengkapi kami, dan Engkau juga yang senantiasa menyertai dan memelihara kami.
Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Esther Hanafi. Tuhan Yesus memberkati.